Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, para dewan guru SMPN 19 Jakarta, wabil khusus yang Bapak banggakan, para siswa siswi SMPN 19 Jakarta yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam mengisi aktivitas di bulan suci Ramadan, SMPN 19 Jakarta membuat satu program, yaitu Tausiah Ramadan pada setiap harinya. Semoga program yang dicanangkan, yang dilaksanakan oleh sekolah atau SMPN 19 Jakarta di bawah pimpinan Bapak Dr. Andes Heri Wiharto MPD, merupakan program perdana dalam situasi COVID-19 seperti yang sedang kita alami saat ini. Semoga program ini banyak membawa manfaat bagi semua pihak, terutama bagi para siswa-siswi SMPN 19 Jakarta, serta membawa manfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Pada tayangan perdana ini, perkenankan Bapak menyampaikan tema, yaitu menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan, Syahrul Maghfirah. Bulan Ramadan dikenal sebagai bulan ampunan Allah. Semua kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa. Dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Dosa yang sengaja maupun tidak. Di bulan suci Ramadan inilah bulan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyami. Selamat datang bulan puasa. Selamat datang bulan di mana kita malam-malamnya penuh dengan ibadah. Selamat datang bulan ampunan Allah. Mari kita sambut dengan rasa gembira dan senang hati sebagai bentuk ekspresi kegembiraan kita. Mari kita tanamkan niat untuk serius, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajiban, terutama ibadah puasa. Ibadah puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan merupakan barometer, tolak ukur bagi keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah mewajibkan ibadah puasa itu hanya bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan semua orang yang beriman pasti di dalam hatinya terdapat kesenangan, kegembiraan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Orang yang tidak merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, itulah barometer tingkat keimanannya dia. Tentu mereka mempunyai iman yang perlu ditanyakan, perlu dipertanyakan, karena orang yang benar-benar beriman kepada Allah, niscaya hatinya pasti merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang sangat terkenal, beliau bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Yang artinya, barang siapa yang bergembira, barang siapa yang merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah haramkan jasadnya, tubuhnya disentuh oleh api neraka. Ini baru bergembira, senangnya saja. Dan saya yakin para siswa-siswi SMPN 199 Jakarta pasti merasa senang, merasa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan rasa kegembiraan itu, rasa kesenangan itu merupakan cetusan, ekspresi dari imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegembiraan itu mari kita implementasikan dalam bentuk pelaksanaan ibadah puasa yang sungguh-sungguh. Ibadah puasa yang lebih serius, lebih berkualitas, lebih baik dari puasa kita pada Ramadan yang lalu. Agar tingkat ketakwaan kita pun akan lebih baik dari masa-masa yang lalu. Karena memang ibadah puasa tujuan utamanya adalah membentuk pribadi yang muttaqin, membentuk orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kami telah wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun,
agar kau benar menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang mempunyai karakter senantiasa senang, bergembira, semangat dalam melaksanakan perintah Allah. Dan orang yang senantiasa bersemangat dalam meninggalkan, menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat dari bertakwa yaitu dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah. Al-imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah dan bersungguh-sungguh pula dalam meninggalkan, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah merupakan titel yang sangat terhormat, yang sangat tinggi derajatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa daripadamu. Anak-anakku, siswa-siswi SMPN 199 Jakarta yang Bapak banggakan. Dalam kehidupan ini yang akan membuat kita menjadi tenang, menjadi damai, menjadi bahagia, bahkan selamat. Pada hakikatnya iman dan takwa kitalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 63-64 Allah menegaskan, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yang artinya orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, maka mereka akan kami berikan kehidupan yang damai, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang selamat, baik kehidupan di dunianya maupun kehidupan di akhiratnya kelak. Siapa saja yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan jaminan dalam kehidupannya, diberikan kebahagiaan, ketenangan, keselamatan, baik kehidupan di dunianya maupun kehidupan di akhiratnya kelak nanti. Dan inilah yang sesungguhnya tujuan hidup kita yang sebenarnya, yaitu kita berusaha untuk menjadi orang yang sukses fid dunya, sukses fil akhirah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terhindar dari api neraka. Itulah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Dan ibadah puasa ini membentuk diri kita menjadi insan-insan yang muttaqin, menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah, ittaqullah ma haitsu lam kuntum. Ittaqullah, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena memang realitanya tingkat ketakwaan, tingkat keimanan antar individu kita ini levelnya, tingkatannya berbeda-beda.
Namun penilaiannya di hadapan Allah, Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Stratanya sama sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Orang yang beriman, orang yang bertakwa tentu ada indikatornya, ada tanda-tandanya. Insya Allah indikator dan tanda-tanda orang yang beriman dan orang yang bertakwa akan disampaikan pada kesempatan yang akan datang. Untuk hari ini kiranya cukup sekian. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Semoga puasa kita di tahun ini, ibadah kita di tahun ini, di Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari pada Ramadan yang akan datang. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dari berbagai macam mara bahaya, dari berbagai macam bala bencana, dan dari berbagai macam penyakit, khususnya virus COVID-19. Demikianlah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.